Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek web tahfidz kita ya. Pada pembahasan di video sebelumnya kita udah sampai pada tahap ini ya, pengelompokan halakoh berdasarkan kelasnya masing-masing ya. Jadi hanya halakoh-halakoh yang berada di kelas tertentu itu yang akan nampil di kelas tersebut. Selanjutnya kita akan mengelompokkan data-data siswa yang berdasarkan kelompok yang masing-masing ya. Jadi ketika kita mengklik button kelompoknya itu hanya muncul nama-nama siswa yang berada di kelompok tersebut. Oke, langsung aja kita bisa buka text editornya ya di VS Code. Oke, untuk yang pertama kita buat route dulu ya, yang mengarahkan ke view si data siswa yang berada di dalam halakoh tertentu. Nah, di sini bisa kita copy aja yang kemarin, Ctrl C, baru kita taruh di bawahnya ya. Ini kita ganti jadi per halakoh aja. Terus kita mau ambil datanya bukan berdasarkan ID tapi pakai slug aja ya, slug di sini. Kontrolnya tetap di landing, terus namanya bisa kita ganti jadi per halakoh. Terus ini landing halakoh ya, biar lebih rapi saja. Oke, kalau udah bisa kita save, terus kita langsung masuk ke controllernya di landing. Di sini ya, kita bisa taruh di bawahnya function per kelas. Kita buat public per halakoh ya. Oke. Nah, untuk pengambilan datanya itu kita yang pertama kita harus mengambil data dari si halakohnya. Misalnya kita mau ngambil halakoh Abu Bakar, nah kita cari ID-nya dulu, atau yang kita gunakan sekarang ini kan kita pakai slug ya, jadi kita cari berdasarkan slugnya dulu, baru setelah itu kita cari data-data siswa yang sesuai dengan ID dari si halakoh yang baru saja kita cari. Itu untuk source code-nya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa ambil dari project sebelumnya. Nah, yang di sini bisa kita copy, nanti saya jelaskan. Oke, seperti ini ya. Ini belum ke import, jadi kita import dulu modelnya. Ini kita hapus saja ini bawah. Oke, nah yang pertama kan kita buat variabel halakoh dulu, baru kita masuk ke modelnya, kita cari data halakoh berdasarkan slugnya. Setelah itu kita first, di sini saya mau menambahkan title ya, title dari si halakoh yang baru saja kita ambil, jadi kita letakkan di bawahnya. Nah, setelah itu baru kita cari data siswanya yang berada di dalam halakoh tersebut berdasarkan halakoh ID yang berada di dalam modelnya si siswa itu ya. Jadi kita cari yang misalnya halakoh ID yang kita ambil ini 1. Jadi di model siswa, jadi data-data siswa yang memiliki halakoh ID 1 itu kita ambil yang sama dengan halakoh ID yang barusan kita cari ini, kita ambil semua datanya ya. Baru kita return view, balik ke landing per halakoh. Untuk view-nya belum kita buat, bisa kita buat setelah ini ya. Setelah itu kita panggil, ini fungsinya sama dengan compact ya, cuma ini bedanya menurut ke bawah, tapi secara overall itu sama aja fungsinya ya. Setelah itu bisa kita save. Nah, baru kita buat view-nya ya, buat view-nya aja langsung di dalam folder landing. Nah, di sini kita buat file baru per halakoh ya teman-teman, per halakoh ya, seperti ini. Baik. Oke, sebentar, ini salah namanya ya, pencet koma. Oke, seperti ini. Oke, kita buat extendnya dulu, extendnya template. Kita buat sectionnya content, and section ya. Oke, seperti ini. Baru kita taruh kontennya di sini. Untuk kontennya, karena kita mau buat pakai card, jadi kita ambil dari yang udah saya buat sebelumnya saja ya. Di sini teman-teman bisa dilihat, di sini kita ambil dari
atasnya saja ya, stylenya. Pertama kita ambil stylenya dulu, styling untuk kartnya ya, kart siswanya. Baru kita ambil isinya di sini. Sampai ya sini dulu ya. Ini bawahnya itu ada model. Oke, cukup. Kita taruh di sini. Oke, bisa kita bahas. Untuk ini seperti biasa di dalam sebuah view saya naruh pack title di sini ya. Di sini standar data dari si siswa ya, berdasarkan si halakoh, baru kita taruh title-nya di sini. Jadi nanti yang muncul tuh nama halakoh yang baru saja kita ambil. Nah, setelah itu ini seperti biasa ini ada if pengkondisian notifikasi atau notifikasi jikalau penambahan data atau pengegiatan data sukses atau berhasil ya. Nanti seperti ini ada get success dan pilot ya. Terus kita buat cardnya. Terus selanjutnya card body ini untuk yang di background itu ya, untuk menyimpan card dari masing-masing siswa biar lebih rapi. Terus kita bungkus dengan div class container custom. Setelah itu kita taruh row agar dia bisa menyamping ya datanya. Setiap data yang kita tambahkan ke samping, terus kita tambahkan call MD4 dan MT4. Ini fungsinya untuk memberi jarak dan agar card dari siswa tersebut setelah menyamping, kalau udah penuh jaraknya ini udah habis, dia akan langsung turun ke bawah ya, menyusun ke bawah. Seperti itu baru kita buat cardnya. Ini kelasnya cards. Image-nya kita panggil dengan URL ya, URL storage ya teman-teman. Kita buat storage-nya. Oke, jadi di sini kita tambahkan URL ya. Kita buat seperti biasa, kita ambil data yang berdasarkan storage-nya. Seperti ini, terus kita tutup di sini ya teman-teman. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita ambil namanya, kan kita udah for each dari data si siswa, variabel siswa yang udah kita taruh di landing controllernya. Nih, kita ambil data-data siswa yang ada di halakoh yang baru saja kita get. Kita ambil namanya, terus kita di sini yang kedua kita memakai relasi ya, karena kita mau ngambil nama halakoh dari si siswa yang berada di halakoh itu, kita ambil relasi dari halakohnya. Jadi yang pertama kita ketikkan di sini halakohnya dulu baru namanya. Oke, setelah itu kita panggil si kode hafalannya biar lebih memudahkan guru untuk penginputan data dari si ini ya, dari si siswa. Setelah itu kita tambahkan total hafalannya di bawahnya. Oke. Nah, setelah itu di bawah ini saya tambahkan pengkondisian ya. Nanti itu di dalam card ada sebuah button untuk penambahan data hafalan dan juga data murojaahnya. Nih, ada buttonnya, kita beri warna biru ya untuk penambahan hafalan baru dan warna merah untuk penambahan data murojaah. Kita pakai modal ya seperti biasa. Nanti kita taruh di bawah aja, kita includekan view-nya ya. Untuk sekarang seperti ini dulu. Kita tutup and if, baru tutup and for each. Oke, setelah itu di bawah ini kita tambahkan button lagi untuk mengecek data dari hafalan dan murojaah masing-masing siswa ya. Jadi nanti ketika kita klik ini akan muncul dengan model tampilan modal ya di atas. Nah, nanti di situ ada nama-nama siswa yang ada di halakoh tersebut. Kalau kita klik nanti dia akan muncul data dari hafalan baru si siswa ataupun murojaahnya. Oke, bisa kita langsung lihat saja ya. Ini kita save. Baru kita cek ulang, mungkin ada yang kurang. Kontrolernya juga udah, rootnya juga udah jadi. Oke, bisa kita langsung cek di webnya ya. Kita refresh dulu. Ya teman-teman, jaringannya agak lambat. Oke, udah ya. Kita coba lihat dulu data siswanya udah ada apa belum. Kita cek ada di halakoh Abu Bakar As-Siddiq ya, berarti kita langsung cek aja di halakoh Abu Bakar As-Siddiq. Data siswanya udah muncul, kita klik, baru kita cek di sini.
Oh, teman-teman, belum kita tambahkan ini ya rootnya di halaman per kelas. Coba kita cek dulu, kita rootnya di sini halakoh di landing. Oke, per halakoh ya, landing halakoh. Baru kita buka viewnya sih per kelas ini, kita tambahkan rootnya ya di sini. Oke. Kita buat rootnya root landing halakoh ya. Terus kita kasih ini slugnya karena kita ngambil data yang berdasarkan slug. Di sini kita masukkan variabel h slug ya teman-teman. Ya seperti ini. Terus kita tutup. Oh, udah dibungkus ya. Oke, insya Allah cukup ya. Seharusnya udah bisa. Kita save, baru kita refresh. Oke, setelah itu kita cek. Ini ada apa teman-teman? Syntax error, unexpected using user new per halakoh. Oh, mungkin bisa kita hapus aja dulu ya, karena fungsinya juga belum terlalu kita pakai untuk sekarang. Jadi kita bisa tambahkan nanti ke depannya ya. Kita hapus aja. Sini penutupnya juga kita hapus. Oke, setelah itu kita save, kita back, kita balik ke halaman dashboard aja. Oke, setelah itu kita masuk ulang, kita cek di halakoh Abu Bakar Siddiq. Oke, ini apalagi teman-teman, template-nya tidak dapat ya. Template di landing per halakoh, template di mana ya teman-teman? Oh, belum kita ini ya. Template extend template. Oke, kita cek di sini extend template section content, terus sudah kita tutup dengan end section. Ntar ya teman-teman, bisa kita cek dulu extend template. Kita cari ini masalahnya ada di mana. Kita cek di bawahnya, kita lihat lagi. Ya teman-teman, kita lihat dulu ke bawah errornya, kita cari dulu. Ini belum dapat ya teman-teman. Data respond, kita cek syntax error. Unexpected template string, expecting apa ini? Oh, kelebihannya template extend template. Kalau di project sebelumnya bisa kita cek add extend template. Sectionnya udah sesuai konten ya. Spec title juga udah sama. Ini kita cek ulang. And for each juga udah ada. Mungkin kita cek sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi ada sedikit typo. Oke,
kita kelebihan tanda petik 1 ya. Jadi tadi menyebabkan error. Tadi saya cari tempatnya, alhamdulillah sudah ketemu. Jadi sekarang bisa kita lanjut ya. Dan tampilan yang akan muncul untuk card para siswa itu seperti ini. Nanti dia akan berderet ke kanan. Terus setelah posisi ini penuh, dia akan langsung turun ke bawah ya teman-teman. Oke, setelah itu tampilan yang udah, dan di sini kita langsung lanjut aja ya untuk agar bisa menambahkan data hafalan baru dan juga data murojaahnya ya teman-teman. Kita akan buat modalnya. Yang pertama ini kita bisa kecilkan dulu stylingnya. Styling dari cardnya ya teman-teman. Dari cardnya ini, dari card ini kita nggak pakai bawaan dari template-nya, tapi kita ngambil, kita buat sendiri, kita custom di CSS nya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita mau menambahkan ini ya, button yang tadi, button untuk hafalan baru dan murojaah. Kita mau menambahkan modalnya. Mungkin bisa kita buat ini ya teman-teman, view baru di landing, atau mungkin folder. Bisa kita lihat dulu dari proses sebelumnya di landing. Di luar landing aja kita buatnya. Kita buat folder baru untuk data hafalan ya. Oke, bisa kita langsung buat saja di view-nya. Kita buat folder baru untuk data hafalan ya, seperti ini ya teman-teman. Kita kasih strip aja biar lebih rapi sini. Oke, setelah itu kita isi dengan file. Yang pertama create, kita singkat aja hafalan baru jadi hb.blade.php ya. Seperti ini teman-teman. Baru kita juga buat untuk filenya sih murojaah, create m ya, kita tulisnya m.blade.php. Oke, selanjutnya untuk penampilannya kita buat indeksnya untuk data dari atau mungkin kita buat ini dulu ya, edit, mungkin create-nya aja dulu, kita tambahkan halaman di sini. Yang pertama kita isi ya dengan modal. Kita lihat tadi kan ini modalnya kita udah ada, tinggal kita ambil dari seperti biasa ya, bisa view backsort di Bootstrap Mat ya teman-teman. Kita bisa ambil small model seperti sebelum-sebelumnya. Dari sini saya mau ambil dari project yang sebelumnya saja. Kita bisa lihat di sini untuk create hafalan baru ya. Modalnya ini small model. Bisa kita copy, kita langsung taruh di sini aja ya. Di hafalan kita taruh di foldernya create hafalan baru. Sini bisa kita copy. Nah, ini ID-nya sama dengan yang ada di button tadi ya, button sini vertically center. Nah, ini ada sama ID-nya. Terus biasa kalau kita mau nge-post suatu data itu metodenya post, terus kita kasih action root-nya hafalan baru add. Di sini kita belum menambahkan root-nya ya. Bisa kita buat dulu root-nya di mungkin kita taruh di landing biar lebih rapi ya, atau kita cek dulu hafalan baru itu kita buat sendiri aja ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk rootnya, kita copy aja, kita buat di mana teman-teman. Setelah landing kita taruh di paling bawah aja ya, di sini kita komen root hafalan baru ya, seperti ini ya. Kita copy di sini. Ini sama aja dengan yang sebelumnya, kita cuma butuh mau ngepost, ngeput, buat edit dan delete ya. Jadi tidak jauh-jauh dari ini. Kita kasih endpoint itu add hafalan baru dengan edit hafalan baru dan kita bawa ID-nya, dan delete hafalan baru pun kita bawa ID-nya dan kita taruh ada di dalam siswa controller ya. Namanya kita kasih add hafalan, edit hafalan dengan delete hafalan untuk delete-nya. Baru ini ada hafalan baru add, edit dan destroy ya. Seperti ini ya teman-teman, bisa diikutin saja. Nah, itu kita save, baru kita masuk ke controllernya si siswa.
Mungkin di landing bisa kita close saja. Nah, untuk di siswa ini kita tambahkan ya di bawah sini. Setelah dilihat siswa, kita bisa lihat dari project sebelumnya aja, karena ini tidak beda jauh ya untuk masalah landingnya. Di siswa controller, terus kita masuk, kita ambil yang add hafalan ini ya teman-teman. Kita mau nge-add hafalan baru. Di sini teman-teman bisa lihat itu isinya ada siswa ID, kita request karena kita mau ngambil namanya di sini untuk hafalan, terus jusnya atau mungkin buat kode ya, di sini buat kode hafalan nanti. Terus ada juz, surah, ayat sama jumlah barisnya yang mau kita isi ya. Apa mungkin sebelumnya mungkin kita belum buat ini ya, modelnya kita bisa buat dulu mungkin modelnya di sini ya. Di hafalan baru itu kita belum buat modelnya teman-teman. Iya, belum ada modelnya. Mungkin kita save dulu baru kita cek dulu ya. Di sini kita refresh. Oke, belum bisa ya. Belum bisa. Atau mungkin kita buat di video selanjutnya aja teman-teman, karena mungkin bakalan terlalu panjang. Jadi untuk pembahasan di video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.